Pelajaran 2, buku katekisasi masa kini. Kitab-kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama terdiri dari 3 kelompok, yakni kitab sejarah, kitab puisi atau syair, kitab hikmat, kitab nabi-nabi, dan urutan untuk kronologisnya lihat bagan sejarah Alkitab halaman 188. Yang pertama adalah kitab-kitab sejarah dari Kejadian sampai Ester. Pertama, kitab Kejadian. Permulaan segala sesuatu, Adam dan kejatuhan manusia ke dalam dosa, Nuh dan air bah, Abraham dan keturunannya dipilih menjadi umat milik Allah, riwayat hidup Ishak, Yakub, Yusuf, dan saudara-saudaranya. Kitab Keluaran. Allah membawa keluar bangsa Israel dari Mesir dan membebaskan bangsa itu dari perbudakan oleh bangsa Mesir dengan perantaraan Musa. Allah memberikan hukum-hukum dan peraturan-peraturan kepada umatnya di Gunung Sinai. Di antara hukum-hukum itu ada hukum khusus, yakni ke-10 hukum dasatita yang tertera dalam Keluaran pasal yang ke-20. Imamat, hukum Taurat dan peraturan hidup bangsa Israel, khususnya ibadah mereka, korban persembahan dan tugas para imam. Bilangan, bangsa Israel didaftarkan cerita-cerita tentang perjalanan mereka selama 40 tahun di padang gurun. Ulangan, pesan terakhir dari Musa yang diberikan kepada bangsa Israel sebelum memasuki tanah Kanaan. Dia memperingatkan mereka bagaimana Tuhan telah memimpin mereka dan menjadi hukum Allah. Dia menasehatkan mereka untuk selalu hidup setia kepada Tuhan. Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dan menaklukkan bangsa-bangsa lain yang tinggal di sana. Hakim-hakim, cerita mengenai pemimpin-pemimpin perang melawan orang Kanaan, Deborah, Gideon, Jefta, Simson, dan lain-lain. Jika Israel menyeleweng dari jalan Tuhan, mereka kalah terhadap musuh-musuhnya. Rut, dari zaman Hakim, itulah cerita tentang wanita Moab yang masuk Israel dan percaya kepada Allah. Raja Daud termasuk keturunan. 1 dan 2 Samuel. Hakim terakhir Samuel menyerahkan kuasa kepada raja pertama Saul, tapi Raja Saul tidak setia kepada Tuhan dan diganti oleh Raja Daud. 2 Samuel menceritakan sejarah kerajaan Daud. 1 dan 2 Raja-Raja. Sejarah bangsa Israel dari pemerintah Raja Salomo anak Daud sampai ke pembuangan ke Babel. Sesudah Raja Salomo, kerajaan pecah menjadi 2. Kerajaan ke wilayah selatan disebut Yehuda, ibu kotanya Yerusalem, dan rajanya selalu keturunan Daud. Kerajaan di wilayah utara disebut Israel, ibu kotanya Samaria. Di kerajaan Israel sering terjadi perebutan kekuasaan dan kerajaan itu tidak setia kepada Tuhan. 1 dan 2 Tawarikh. Sejarah bangsa Israel dari permulaan dunia sampai ke pembuangan diceritakan dengan banyak dan statistik dan penjelasan-penjelasan tentang bagaimana ketidaksetiaan mengakibatkan datangnya hukuman Tuhan atas bangsa itu. Ezra dan Nehemia. Kedua tokoh ini memimpin orang Yahudi pulang ke Kanaan dari pembuangan di Babel. Bait Allah dan kota Yerusalem dibangun kembali. Pada zaman itu bernubuatlah nabi-nabi terakhir dalam perjanjian lama. Sesudah itu tidak ada firman dari Tuhan selama 400 tahun, yaitu sampai datangnya Yohanes Pembaptis. Ester, cerita tentang wanita Israel yang menjadi istri Raja Persia. Dengan demikian ia dapat menyelamatkan bangsanya dari niat sadis seorang bangsawan Persia yang bertekad membantai musnah mereka semua. Walaupun tidak disebut nama Allah dalam kitab ini, jelas sekali bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu sehingga umatnya dapat selamat. Kitab puisi atau syair dan kitab hikmat dari Ayub sampai Kidung Agung. Masalah penderitaan dari kitab Ayub. Masalah penderitaan dibahas dari sudut kasus Ayub. Penderitaan tidak selamanya sebagai hukuman akibat dosa. Ayub tidak berbuat dosa, tapi sangat menderita. Iman Ayub diuji dan ternyata ia tahan uji. Mazmur, kitab yang paling panjang di seluruh Alkitab, 150 pasal. Kitab ini berisi nyanyian dan doa, karangan Raja Daud dan pemazmur lainnya. Sebagian dipakai dalam ibadah bait suci, sebagian adalah ungkapan dari kehidupan pribadi pemazmur. Ungkapan dari kehidupan pribadi pemazmur, jika kita berada dalam keadaan yang bagaimanapun, ada mazmur yang cocok untuk doa dan ibadah kita. Bahkan yang akan menguatkan kita, mazmur-mazmur dipakai dalam gereja-gereja abad untuk memuliakan nama Tuhan. Kitab Amsal, nasihat yang sangat praktis dan bijaksana untuk diterapkan dalam hidup sehari-hari. Inilah hikmat Allah bagi kita supaya kita mengerti bagaimana seharusnya kita hidup di dunia. Pengkhotbah,
Penulis kitab ini menyebut dirinya pengkhotbah. Ia menyelidiki beberapa cara hidup manusia guna menentukan mana yang paling memuaskan. Ternyata semua cara hidup yang tanpa takut akan Tuhan adalah mutlak sia-sia. Kidung Agung. Lagu cinta. Cinta wanita sederhana dengan seorang raja. Kidung ini sering diceritakan sebagai hubungan jemaat dengan Yesus Kristus. Kitab Nabi-Nabi dari Yesaya sampai Maliaki. Yesaya hidup dalam zaman Raja Uzia sampai dengan Raja Hizkia di Yehuda. Yesaya bernubuat tentang hukuman Tuhan terhadap Yehuda kepada dosa mereka, karena dosa mereka, tapi juga mengenai rahmat Allah yang dinyatakan kemudian. Biasanya buku ini dibagi dua, pasal 1 sampai dengan 39, pada umumnya nubuat tentang hukuman tentang sampai kepada pembuangan di Babel. Pasal 40 sampai ke 66, nubuat tentang periode sesudah pembuangan itu ketika bangsa Yahudi kembali ke tanah perjanjian. Berkat rahmat dan kasih Allah dibicarakan khususnya dalam kedatangan seorang hamba Tuhan yang akan menderita. Pasal 52. Nubuat-nubuat ini digenapi dengan kedatangan Kristus Yesus. Kitab Yeremia. Yeremia hidup pada zaman terakhir kerajaan Yehuda sampai periode pembuangan. Yeremia bukan hanya membawa firman Tuhan kepada bangsanya, tapi juga menderita bersama mereka walaupun diancam oleh mereka. Yeremia juga bernubuat tentang perjanjian baru yang diadakan Allah dengan umatnya. Ia dibawa ke Mesir dan mati di situ. Ratapan. Nyanyian duka ini mengenai keruntuhan Yerusalem dan barangkali ditulis oleh Yeremia. Kitab Yehezkiel. Nabi ini hidup di Babel di antara orang-orang buangan sebangsanya dari Yehuda. Disitulah ia mendapat penglihatan tentang kemuliaan Tuhan dan rencananya untuk masa depan bangsa Yahudi. Yehezkiel juga menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Yehuda yang masih hidup dalam dosa dan tidak mau bertobat. Kitab Daniel. Inilah pengalaman seorang bangsawan di Babel pada masa pembuangan. Ia menjadi pembesar di istana kaisar, tapi ia tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberikan kepadanya penglihatan tentang sejarah umat Tuhan. Selanjutnya sampai kedatangan Yesus dan kerajaannya. Kitab Hosea. Kitab ini diceritakan cinta kasih Nabi terhadap pelacur yang menjadi istrinya, tapi sang istri tidak setia kepadanya. Inilah kiasan tentang kasih Allah terhadap Israel, bangsa yang tidak setia kepadanya, yang menyembah ilah-ilah lain dari zaman Raja Yerobiam II. Kitab Yoel. Nabi ini mengimbau orang Yehuda supaya segera bertobat. Kalau tidak, hukuman Tuhan akan dijatuhkan atas mereka. Kitab Yoel juga memuat nubuatan tentang zaman-zaman baru perbuatan Allah yang digenapi pada hari Pentakosta dan menjadi nas untuk khotbah Petrus pada hari itu. Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 36. Barangkali Yoel hidup pada zaman Raja Ahaz di 732 sampai 716 sebelum Masehi. Kitab Amos. Amos gembala yang dipanggil menjadi nabi di Israel pada zaman Yerobiam. Ia bernubuat tentang hukuman Allah atas semua bangsa yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak adil. Amos khususnya menekankan bahwa jika Israel berdosa, mereka akan dihukum. Kitab Obadya. Nubuat tentang murka Allah terhadap Edom, keturunan Esau yang melawan Yehuda zamannya, kitab ini ditulis tidak diketahui. Kitab Yunus memuat cerita tentang seorang nabi yang melarikan diri dari hadirat Allah dari tugas yang dipercayakan Allah kepadanya. Tugas itu ialah menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa asing. Orang Nineve, bangsa itu bertobat karena khotbah Yunus, dan Allah tidak membinasakan mereka. Yunus sendiri harus dididik tentang rahmat dan kasih sayang Tuhan. Kitab Mika. Nabi ini mengimbau Israel dan Yehuda untuk bertobat. Dalam Mika dinubuatkan juga kedatangan Mesias atau Yesus Kristus. Waktunya sama dengan pelayanan Yesaya. Kitab Nahum. Nubuat tentang hukuman Allah dan Niniwe. Walaupun mereka bertobat karena pelayanan Yunus, toh kemudian mereka berbuat dosa lagi. Akibatnya kota ini diruntuhkan tahun 612 sebelum Masehi. Kitab Habakuk. Nabi ini menanyakan apakah Allah adil? Mengapa Allah memakai bangsa yang jahat sekali menjadi alatnya menghukum bangsa Israel? Habakuk mempercayakan diri dan hidup bangsanya ke dalam tangan Tuhan dengan keyakinan bahwa Allah akan menyatakan keadilannya pada waktu yang tepat. Dugaan kitab ini ditulis pada zaman Raja Manasye. Kitab Zefanya.
Peringatan hari Tuhan, hari penghakiman sudah dekat. Kitab ini dari zaman Yosia, Hagai, Sakaria, Maleaki, 3 kitab. Raja nabi-nabi ini melayani sesudah orang Yahudi pulang dari pembuangan di Babel dari 537 sebelum Masehi. Mereka mendorong bangsa itu untuk membangun kembali bait suci, memuliakan dan menghormati Tuhan, supaya hidup sesuai dengan firman-Nya. Latar belakang nubuatan ini disajikan dalam Esra dan Nehemia. Sesudah nabi-nabi tidak ada lagi firman Tuhan kepada orang Yahudi sampai kedatangan Yohanes Pembaptis. Itulah pelajaran kedua di bagian A tentang Perjanjian Lama. Kita lanjut kepada pelajaran yang berikut.